Menghadapi situasi ini saya kira yang pertama 4 pilar itu betul-betul kita harus intensifkan kembali. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Ini betul-betul kita harus perkenalkan kembali ke generasi-generasi kita. Baik di tingkat di lembaga pendidikan, mungkin sudah banyak yang sudah tidak paham tentang Pancasila. Banyak yang tidak paham tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang keberagaman kita. Nah, kemudian ini harus dilembagakan secara intens, baik di tingkat pendidikan, di lembaga-lembaga pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dengan berbagai metode. Tapi bukan berarti ini dipaksa, seperti pada saat di zaman-zaman lalu yang membuat masyarakat trauma. Nah, yang kedua saya kira rule of law. Karena demokrasi itu ciri khas utamanya adalah supremacy of law, supremasi hukum. Rule of law kita harus dinamis untuk bisa membatasi kebebasan-kebebasan itu. Dokumen-dokumen PBB sendiri menyatakan bahwa kebebasan itu tidak absolut. Kebebasan yang terlalu absolut justru akan berbahaya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengatur equilibrium, keseimbangan antara civil liberty dengan national security. Kebebasan individu dengan keamanan nasional. Civil liberty dan national security ada pada seperti garis kontinum yang bisa digeser. Kalau ini selalu menjadi zero sum game. Artinya kalau civil liberty satu dinaikkan, satunya pasti akan turun. Kalau satunya diturunkan, satunya akan naik. Zero sum game. Kalau seandainya national security akan kita tingkatkan, pasti akan mengorbankan civil liberty, human rights. Sebaliknya kalau seandainya civil liberty-nya kita naikkan, kebebasan kita akan buka, pasti akan mengorbankan national security. Oleh karena itu kita harus bisa mencari format yang tepat di mana national security bisa dijamin, tapi civil liberty juga itu dapat diakomodir. Ini sangat tergantung dari situasi dinamis yang ada. Ada misalnya peristiwa-peristiwa banyaknya gangguan misalnya dari ormas-ormas segala macam. Kita sudah harus bicara tentang national security. National security perlu ditingkatkan. Civil liberty harus dikorbankan sedikit, bukan semua. Digeser dia garisnya, pendulumnya. Harus dibuat aturan tentang ormas dan lain-lain. Aturan tentang kebebasan di dunia maya. Ada memang sekarang undang-undang ITE misalnya. Nah, undang-undang ITE ini mungkin belum bisa juga menangkap semua aspirasi, peristiwa, fenomena yang berkembang dalam dampak negatif dunia maya. Ini harus segera diatur. Rule of law menjadi kunci. Nah, kalau seandainya tidak ada rule of law, maka akan terjadi kegamangan. Ini satu ormas instansi mengeluarkan fatwa A, kemudian yang lain menganggap itu adalah aturan yang harus ditegakkan oleh mereka. Kemudian ada ormas tertentu yang melakukan pinter dia mencari celah-celah di antara aturan hukum itu, kekosongan hukum. Kalau yang melakukan kekerasan tahu pasti akan ditangkap. Tapi dia gak melakukan kekerasan alasan sosialisasi. Tapi datang-datang juga, orang takut juga ke mall-mall jadinya. Tapi dia gak ganggu. Dia gak, kalau dia tahu kalau dia pukul atau ngambil topi Sinterklas itu, dan mudah ditangkap, perampasan. Tapi ini enggak, dia mata sambil melotot saja, masuk saja ke mall, orang takut sudah. Nah, ini ada kekosongan hukum seperti ini. Belum lagi saya kira masalah undang-undang ormas dan lain-lain. Ini ada problem-problem hukum kita. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu sekalian, kesimpulan yang ingin saya ambil adalah bahwa kebinekaan kita yang 71 tahun ini memang tidak perlu kita permasalahkan lagi dalam bahasa eufemistik kita, tapi dalam bahasa real kita perlu kita untuk jaga terus
Karena potensi gangguan terhadap kebinekaan ini juga sangat dinamis. Karena faktor internal, masalah sandang pangan papan, keadilan, welfare dan lain. Yang kedua adalah masalah dinamika politik internasional.